Hai, balik lagi sama gua Ibnu Abasi dan sekarang saatnya review sang mantan flagship yang gak ada matinya. For your information, bahwa LG adalah salah satu brand elektronik yang biasa kita kenal dengan produknya seperti AC, kulkas, atau bahkan mesin cuci. Nah, tahukah kalian bahwa LG juga memproduksi sebuah smartphone? Dan ini dia LG V30. Dengan mengusung desain yang gak jadul-jadul amat, serta build quality yang masih bisa dibilang di atas pesaingnya kala itu. Tak hanya itu, LG V30 juga membawa material kaca depan belakang. Rasanya gak cukup jika tanpa balutan frame metal yang begitu kokoh. Corning Gorilla Glass 3 di bagian layar depan dan Corning Gorilla Glass 5 menempel di bagian belakangnya. Dan HP ini sudah include water resistant IP68 tahan air dan debu, serta mil STD 810 yang dijamin gak gampang baper di cuaca ekstrim sekalipun, katanya. Tapi nyatanya, ya mana saya tahu, wong saya aja gak pernah ada di cuaca ekstrim. Spesialnya lagi, HP ini mengusung layar berjenis OLED Full Display 6 inch yang mana ini lebih baik dari LG G7 yang masih setia dengan layar IPS-nya. Dengan mendukung HDR10, membuat HP ini enak banget buat nonton film yang berkualitas tinggi. Gak hanya itu, LG V30 juga sudah beresolusi tinggi, yaitu 2K, bukan hanya Full HD ya. Pasti ada yang bilang, buat apa layar tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya bikin baterainya boros? Wow. Kalau kalian ngomong seperti itu, berarti mata kalian tidak pernah bisa menilai betapa nikmatnya memandang layar beresolusi tinggi. Kalau masalah boros daya, LG V30 juga udah nyiapin fitur untuk menurunkan resolusi layar dari 2K menjadi HD 720p, agar kalian tidak banyak komentar seperti ini. Saran aneh, jangan sering-sering main FF, biar mata kalian tidak cepat rusak. Lah kok tembus ke FF ya? Untuk urusan dapur pacu, LG V30 menggunakan chipset Naga 835 10 nanometer octa-core, yang mana ini chipset yang pernah memuncaki klasmen AnTuTu benchmark kala itu. GPU Adreno 540 sudah menjadi pasangan wajib chipset ini, dengan ditemani RAM 4GB dan pilihan storage 64GB atau 128GB untuk seri yang plusnya. Walau HP ini di underclock, namun untuk main game saat ini sangat cukup, bahkan untuk kelas game berat di zaman ini. Gua nggak bilang performanya yang terbaik, cuma kalau dibandingin dengan HP kentang and the gang zaman ini, ya HP ini masih bisa lah maju sendirian. Cuma kalau di compare sama flagship tahun ini, ya mohon maaf nih pak, kalah umur. Nah, untuk urusan daya tahan, HP ini dibekali dengan baterai sebesar 3300 mAh, yang menurut gua sih itu pas-pasan lah. Kalau digeber main game seperti AoV dengan grafik rata kanan, ia sanggup bertahan 6 kali pertandingan, yang mana satu matchnya itu sekitar 18 menit sampai 30 menit. BTW kalau mau mabar, kuy lah. Dan menurutku ya nggak bisa dibilang awet dan nggak boros juga gitu. Tapi gue bersyukur karena HP ini udah fast charging 3.0 serta wireless charging yang membuat pengisian dayanya nggak butuh waktu yang lama. Oke, sebelum bahas hasil kameranya, perlu kalian ketahui spesifikasi kamera yang dibawanya. Oke, gua tarik napas dulu. LG V30 menggunakan kamera beresolusi 16 megapiksel f1.8 dengan fitur OIS dan AIS serta laser autofocus yang bisa mengabadikan setiap momen pentingmu. Tak hanya itu, LG V30 juga menyiapkan banyak fitur seperti HDR panorama, AI, manual kamera, bahkan manual video. Gila nggak tuh? Udah kayak iklan aja gua. By the way, ini beberapa hasil foto dan video yang bisa membuat kalian terpesona. Silahkan nilai hasilnya. Ingat, ini HP tahun 2017, oke?
Kekurangan terbesar di LG V30 menurut gua terletak di kamera depannya. Dengan segala kelebihan di awal gua ngomong sampai berbusa, ini hal yang cukup sulit gua terima. Gimana enggak? Coba kalian lihat hasil foto kamera depannya ini. Astaga, bikin insecure HP ini. Tapi bukan Ibnu Abasi namanya, kalau ada masalah gak ada solusi. Gue punya satu jamuan yang bisa buat kamera depannya yang tadinya begini menjadi seperti gini. Mau tahu? Cek link pojok kanan atas video ini. Kesimpulan, dari beberapa ocehan gua tadi bisa ditarik kesimpulan bahwa HP ini gak layak buat kalian yang suka selfie-selfie, iya, dan cocok buat kalian yang jadi pornografi, sinemator, dan lain-lain. Pokoknya yang berhubungan dengan kamera. So, dengan rentan harga bekas sekitar 2 juta sampai 3 juta tergantung storage dan serinya. Itu bisa kalian pikir sendiri. Kira-kira cocok apa enggak buat kalian pinang atau kalian lebih memilih untuk membeli HP keluaran terbaru saat ini. Jadi ibarat kalian mau nikahi seorang perawan tapi enggak cantik atau janda cantik yang bikin asik. Gue Ibnu Abasi and Mator Sekelangkong.